Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, selamat pagi untuk semuanya. Yang kita angkat dalam penelitian kali ini terkait dengan repurchase intention online, secara online maksudnya. Nah, di video-video sebelumnya sudah ada mengenai purchase intention, repurchase, tapi kenapa diangkat? Nah, ini karena ada perbedaan variabel-variabel yang terkait. Jadi nanti adik-adik justru lebih leluasa dalam memilih judul yang mana sesuai rujukan dari channel ini. Jadi nanti adik-adik simak saja dari video-video di channel ini. Nah, kalau repurchase intention untuk latar belakang yang cocok itu mengenai persaingan antar merek. Dan di video-video sebelumnya ini masing-masing judulnya ya adik-adik ada 3 video, nanti adik-adik bisa cari di channel ini mengenai survei top brand award terkait dengan persaingan antar merek. Jadi itu bisa menjadi latar belakang untuk penelitian mengenai online repurchase intention kali ini. Nah, apa itu? Nanti adik-adik bisa pilih, misalkan ini yang pertama ini mengenai marketplace, yang kedua atau yang ketiga ini mengenai merek sabun mandi kalau nggak salah. Nanti adik-adik bisa cek sendiri di dalam channel ini. Apa kaitan antara latar belakang persaingan antar merek dengan repurchase? Karena persaingan yang ketat, itu bagi perusahaan semakin susah untuk bisa mempertahankan pelanggan. Dan untuk bisa mempertahankan pelanggan berarti harus bisa mempertahankan repurchase intention-nya sehingga tidak beralih ke pesaing. Nah, rujukan jurnal untuk penelitian online repurchase intention ini sejudulnya ini seperti dalam tampilan ini tahun 2025. Nah, di dalam jurnal ini menjelaskan mengenai berbagai variabel yang mempengaruhi online repurchase intention. Kerangka penelitian dalam jurnal ini seperti ini. Ada 2 variabel bebas, experience dan satisfaction. Sedangkan 3 variabel terikat yang lain, trust, word of mouth atau WOM, dan repurchase intention. Pola hubungan antar variabel ini ditunjukkan dari masing-masing anak panah ini, di mana experience mempengaruhi satisfaction dan word of mouth. Demikian juga satisfaction mempengaruhi trust, dan diantaranya itu mempengaruhi juga repurchase intention. Jadi satisfaction ini selain mempengaruhi trust, mempengaruhi repurchase, juga mempengaruhi word of mouth atau WOM. Trust dan WOM masing-masing mempengaruhi repurchase intention. Dan hasil dari pengujian hipotesisnya, ini semua variabelnya itu terbukti pengaruhnya. Kecuali trust terhadap repurchase intention. Ternyata trust itu tidak berpengaruh signifikan terhadap repurchase intention. Nah, apa ada yang salah dengan hasil penelitian ini? Tidak ada yang salah, karena ini murni jawaban responden penelitian. Mungkin bagi respondennya sana, ternyata kepercayaan itu tidak mempengaruhi repurchase intention. Nah, di dalam jurnal ini sudah lengkap mengenai kerangka penelitian dan indikator-indikatornya. Dan setelah kita baca indikator-indikatornya, itu memang ada yang gimana ya, agak mengganjal sedikit, yaitu indikator mengenai WOM. Indikator mengenai WOM itu berisi 2 indikator, yaitu pertanyaan bahwa seberapa besar kemungkinan Anda untuk merekomendasikan merek X atau perusahaan X itu kepada orang lain, kolega atau teman. Yang kedua itu seberapa besar kemungkinan Anda itu bersedia mengatakan berbagai hal yang positif mengenai perusahaan X atau merek X tersebut. Nah, jadi WOM di sini, ini respondennya itu sebagai pelaku, bukan sebagai penerima WOM. Dan WOM ternyata mempengaruhi trust, kepercayaan. Jadi yang agak janggalnya, itu kan mungkin WOM itu seharusnya itu lebih lebih mudah dipahami ketika WOM yang dimaksud itu responden itu mendapatkan WOM, mendapatkan informasi-informasi dari konsumen lain, sehingga itu mendorong kepercayaannya.
Namun kalau kondisinya ini begini, ini terkesan agak terbalik karena ketika kita bersedia merekomendasikan pada orang lain, baru kita percaya, menyebabkan kita percaya. Nah, kalau begitu itu justru mungkin bisa kebalikan. Ketika kita percaya, kita bersedia merekomendasikan kepada orang lain mengenai merek atau perusahaan X tersebut. Nah, demikian ya adik-adik, mungkin bisa menjadi masukan. Ini tadi jangan dianggap sebagai koreksi tapi sebagai bahan diskusi. Nanti adik-adik bisa mendiskusikannya dengan dosen pembimbing jika tertarik mengambil jurnal ini sebagai rujukan penelitiannya. Terima kasih untuk semuanya. Salam damai dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.